Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Yuk, biar lebih semangat, mari kita belajar matematika. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam statistika. Nah, dalam penyajian data ini, kita akan bagi menjadi 4. Yang pertama ada penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram garis, yang ketiga dalam bentuk diagram batang, dan yang keempat dalam bentuk diagram gambar. Kita bahas satu persatu dari penyajian data dalam bentuk tabel. Jadi, suatu tabel yang memuat data dan disertai frekuensi, frekuensi itu jumlah, itu disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum data dimasukkan ke dalam tabel, data itu perlu dikelompokkan atau diurutkan terlebih dahulu, supaya mudah. Setelah itu, baru data dipindahkan ke dalam tabel. Contohnya begini. Banyak siswa kelas 6 homeschooling Primagama Malang ada 30 anak. Nilai ulangan matematika yang diperoleh adalah 6, 8, 7, 5, 9, 8, dan seterusnya. Jadi ini merupakan nilai 30 siswa. Kita akan merubahnya ke dalam bentuk tabel. Nah, ini kan tadi nilai ulangan matematikanya yang sebelum diurutkan ada 6, 8, 7, 5, 9, dan seterusnya. Sebelum kita masukkan ke dalam tabel, kita urutkan terlebih dahulu. Dari nilai yang terkecil, di sini nilai terkecilnya kan nilai 4 ya. Kita hitung 4-nya ada berapa. Yang dapat nilai 4 ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita urutkan 4-nya ada 3. 4, 4, dan 4. Kemudian 5. 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-nya ada 6. Kita tulis 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5-nya sebanyak 6 kali. Begitupun seterusnya sampai nilai yang tertinggi. Nah, setelah data diurutkan, baru kita bisa memasukkannya ke dalam bentuk tabel. Nah, jadi kita buat 2 kolom di sini. Yang pertama ada kolom nilai ulangan matematika, yang kedua ada banyak siswa atau frekuensi. Nah, kita masukkan di sini nilai ulangan matematika yang pertama, ada nilai 4. Ada berapa siswa yang dapat nilai 4? Tadi 1, 2, 3, ada 3. Yang dapat nilai 5, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Yang dapat nilai 6, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang dapat nilai 7, ada 4 siswa. Yang dapat nilai 8, ada 8 siswa. Yang dapat nilai 9, ada 1 siswa. Dan yang dapat nilai 10, ada 3 siswa. Nah, di sini banyak siswa di sini kalau kita jumlahkan harus sesuai dengan soal awal tadi. Apakah benar dia ada 30? Kita coba ya. 3 tambah 6, 9. 9 tambah 5, 14. 14 tambah 4, 18. 18 tambah 8, 26. 26 tambah 1, 27. 27 tambah 3, 27 tambah 3, 30. Nah, berarti benar ya, jumlah siswanya ada 30 sesuai dengan soal yang awal tadi. Kemudian yang kedua, ada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menggunakan garis untuk menggambarkan suatu keadaan. Sumbu datar mewakili jenisnya, sumbu tegak mewakili jumlahnya. Jadi sumbu datar di sini mewakili jenisnya, tergantung soalnya. Kalau misal soalnya nilai ulangan matematika, berarti sumbu datarnya dia merupakan nilai ulangan matematikanya. Sumbu tegaknya jumlah siswanya atau frekuensinya. Atau misal contohnya sumbu datarnya adalah profesi orang tua siswa. Nah, sumbu tegaknya sama, jumlah siswanya atau frekuensinya. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan tabel yang tadi, kita bentuk dalam diagram garis. Nah, karena di sini jenisnya merupakan nilai ulangan matematika, maka di sumbu datarnya, ini sumbu datar, yang ini sumbu tegak. Sumbu datarnya kita buat nilai ulangan matematika, dan sumbu tegaknya kita buat frekuensi.
Nah, di sini nilai ulangan matematikanya tadi berapa? 4 sampai 10. Berarti kita masukkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitupun untuk frekuensinya. Yang terkecil 1, yang terbesar di sini ada 8. Kita buat sampai 9 di sini titiknya. Nah, kemudian kita hubungkan yang nilainya 4 ada 3 siswa. Nah, kita lihat dari yang sumbu datar. Kita tarik ke frekuensi 3. Berarti di sini kita kasih titik. Yang nilainya 4 ada 3 siswa. Begitupun yang nilainya 5, kita tarik ke sumbu tegak 6. Karena yang nilainya 5 ada 6 siswa. Yang nilainya 6 ada 5 siswa. Yang nilainya 7 ada 4 siswa. Yang nilainya 8 ada 8 siswa, yang nilainya 9 ada 1 siswa, yang nilainya 10 ada 3 siswa. Nah, kalau sudah, titik-titik itu tadi kita hubungkan dengan garis. Jadi ini kita tarik garis. Kita hubungkan dengan garis-garis gini. Inilah yang disebut dengan diagram garis. Oke, kemudian untuk contohnya yang kedua, seperti ini ada diagram garis. Kita disuruh membaca diagram garis. Nah, kalau kayak gini berarti jenisnya warna kesukaan. Sumbu tegaknya adalah banyak siswa. Berarti yang suka warna merah ada 4 siswa. Yang suka warna biru 6 siswa. Yang suka warna kuning 4 siswa. Yang suka warna hijau 12 siswa. Yang suka warna ungu 3 siswa. Dan yang suka warna hitam 1 siswa. Begitu cara membaca diagram garis. Kemudian yang ketiga ada penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menggunakan daerah persegi panjang untuk menggambarkan suatu keadaan. Pada diagram batang, sumbu mendatar mewakili jenisnya, sedangkan sumbu tegak mewakili jumlahnya. Adapun panjang batang pada diagram batang mewakili jumlah data pada tiap-tiap jenis data. Jadi sama kayak diagram garis tadi, bedanya kalau batang ini, kalau garis tadi kan habis diambil titik, kita tarik garis. Nah, kalau batang ini kita buat seperti batang-batang pohon. Contohnya, kita pakai data yang tadi ya, yang di tabel, kita bentuk dalam diagram batang. Sama, untuk sumbu datarnya, ini merupakan jenisnya nilai ulangan matematika, sedangkan sumbu tegaknya untuk frekuensi. Nah, yang nilainya 4 ada 3, sama. Dari yang nilainya 4 di sumbu datar, kita tarik ke sumbu tegak yang nilainya 3. Nih, kita tarik, kemudian kita gambar batang. Seperti gambar batang pohon. Jadi, yang nilainya 4 ada 3, yang nilainya 5 ada 6, yang nilainya 6 ada 5, yang nilainya 7 ada 4, yang nilainya 8 ada 8, yang nilainya 9 ada 1, yang nilainya 10 ada 3. Nah, sama juga kalau membaca diagram batang, jumlah produksi minyak bumi Indonesia tahun 2020, bulan, sumbu datarnya merupakan bulan, sumbu tegaknya merupakan jumlah produksi. Jadi, untuk Januari, jumlah produksinya ada 600.000 barel per hari. Februari, 700.000 barel per hari. Maret, 800.000 barel per hari. April, 700.000 barel per hari. Mei, 900.000 barel per hari. Juni, 600.000 barel per hari. Dan Juli, 700.000 barel per hari. Begitu cara membacanya. Kemudian untuk yang terakhir, kita bahas mengenai penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Pada diagram gambar, frekuensi tidak disajikan dengan angka, melainkan berupa gambar yang bentuk dan banyaknya dapat mewakili setiap nilai data. Untuk lebih mudahnya kita perhatikan contoh berikut, data peminjaman buku di perpustakaan. Nah, ini jadi untuk frekuensinya tadi, kita menggunakan gambar. Ini contohnya untuk hari Senin. Ini kita gambar seperti ini. Nah, di sini ada keterangan. Untuk yang bawa buku warna biru mewakili 10 orang. Untuk yang bawa buku warna kuning mewakili 5 orang. Gitu. Senin berarti 1
satu orang yang bawa buku warna biru mewakili 10 orang, berarti ada 10. Yang ini 10 juga, berarti 20. 10 tambah 10, 20. Nah, yang warna kuning berarti kan 5, berarti 20 tambah 5, 25. Berarti hari Senin yang pinjam buku ada 25 siswa. Begitupun untuk Selasa, biru semuanya 2, berarti 10 tambah 10, 20. Rabu, biru semuanya 3, 10 tambah 10 tambah 10, 30 siswa. Kamis, birunya 1, kuningnya 1, berarti 10 tambah 5, 15 siswa. Jumat, birunya 1, berarti 10 siswa. Sabtu, birunya 4, kuningnya 1, berarti 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10, 40, ditambah 5, 45 siswa. Begitu. Jadi dinyatakan dalam bentuk gambar. Oke, contoh lagi. Data transportasi yang digunakan siswa ke sekolah. Jalan kaki, bus, angkot, sepeda. Nah, untuk yang besar, orang besar mewakili 10 orang, yang orang kecil mewakili 5 orang. Berarti jalan kaki, orangnya besar kan? Ada 3, 10 tambah 10 tambah 10, berarti 30. Bus, orangnya besar ada 5, berarti 50. Angkot, yang besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 60. Yang kecil 1, tambah 5, 65. Begitu untuk sepeda, yang besar 4, berarti 40 orang siswa. Nah, itulah penyajian data dalam statistika. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti dengan baik. Tetap semangat ya.